Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah 3 Agama Islam Guru Pekan yang tergabung dalam semester 3 yang mengikuti mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen. Pada kesempatan kali ini pertemuan kita yang keempat, kuliah online, kita akan membahas tentang konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran, atau manusia dalam Islam itu bagaimana. Ini merupakan subbab dari manajemen sumber daya manusia perspektif Al-Quran pada bab 4. Konsep manusia dalam Al-Quran ada Al-Basar, kemudian disebutkan juga Al-Insan, An-Nas, Al-Ins, dan Bani Adam. Jadi ini subbabnya konsep manusia dalam Al-Quran yang akan kita bahas. Mari kita lihat. 1. Penyebutan nama. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan beberapa istilah. Di antaranya ada yang disebut dengan Bani Adam, anak keturunan dari Nabi Adam, anak cucu dari Nabi Adam, Bani Adam. Kemudian yang kedua, Al-Bashar. Al-Bashar itu manusia yang mempunyai jiwa dan raga. Kemudian Al-Insan, sama insan, juga manusia. Kemudian juga An-Nas, yang berarti juga manusia. Ini beberapa penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Sekarang kita bahas tentang Bani Adam. Kata Bani Adam digunakan pada aspek historis penciptaannya, di mana manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa penyebutan manusia dalam Al-Quran adalah dengan kata Bani Adam. Di antaranya adalah Quran surat 5 ayat 27. Quran surat yang kelima itu surat Al-Maidah ayat 27. Kita lihat suratnya. Ya, ini surat yang kelima atau surat Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Inilah penyebutan nama Bani Adam
Kalau dalam ayat ini dua keturunan Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil. Yang ayat ini menceritakan kurban keduanya, yang satu diterima yaitu kurbannya Habil dan kurbannya Qabil tidak diterima. Karena tidak diterima kurbannya Qabil, maka Qabil mengancam Habil, dia akan membunuh Habil. Kemudian Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kemudian selain surat Al-Maidah ayat 27 tadi, ada lagi Quran surat yang ke-7 ayat 26, 27, 31, 35, dan 172. Silahkan dibuka sendiri. Dari ayat-ayat tersebut diisyaratkan bahwa satu, manusia berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Disebut Bani Adam karena Adam adalah manusia pertama. Jika bukan Adam berarti manusia Bani siapa? Kemudian yang kedua, manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain, yakni memiliki sifat mulia yang azali, yaitu fitrah. Quran surat 30 ayat 30. Kemudian yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan azali, sehingga wajib memelihara dan melestarikan fitrahnya dari rongrongan iblis, baik yang tumbuh dari dalam dirinya maupun dari luar. Quran surat yang ke-7 ayat 26 dan Quran dan 31. Kemudian Quran surat ke-7 juga ayat 70 dan surat ke-27 ayat 35. Ya, ini yang menerangkan atau menyebutkan Bani Adam. Jadi bisa dilihat di ayat-ayat tersebut. Tadi sudah saya beri contoh, salah satunya di surat Al-Maidah ayat 27 atau surat kelima ayat 27. Kemudian yang B, Al-Bashar. Kata Al-Bashar itu digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik lahiriah manusia, atau lebih menitik beratkan pada eksistensi manusia dari segi penampilan biologis seperti makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran menjelaskan pula tentang penciptaan manusia atau dasar dari tanah. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Al-Bashar diantaranya terdapat dalam surat berikut ini. Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 18, Quran surat 11 ayat 27, dan seterusnya. Kita lihat salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan kata Al-Bashar. Ini Quran surat ke-5 atau surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah itu surat yang kelima ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Yang artinya, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Ini ada kata bal antum basarum mimman khalaq.
Nah ini, bal antum, akan tapi engkau atau kalian Yahudi dan Nasrani, basarum mimman khalaq, manusia, yaitu dari orang yang diciptakan oleh Allah. Jadi bal antum basarum mimman khalaq, tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Jadi Yahudi Nasrani yang mengaku sebagai anak-anak Allah dan kasih-kasihnya, maka dijawab oleh Allah, katakanlah Muhammad, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kemudian dipertegas, bal antum basarum mimman khalaq, tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang yang Dia ciptakan. Jadi ada kata basar di situ, yang artinya adalah manusia biasa yang mempunyai lahir dan batin. Ini lebih pada zuhir karena basar itu artinya kulit. Jadi yang kulit itu kan raga, jasmaninya, aspek lahiriahnya, kata basar ini. Kita lanjutkan berikutnya, al-insan. Kata al-insan ini dipergunakan dalam aspek yang sangat luas. Di antaranya satu, dalam konteks ilmu. Manusia didorong untuk meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan pengetahuan merupakan karunia khusus bagi manusia. Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk lainnya. Dia adalah dalam Quran surat Al-Alaq atau surat yang ke-96 ayat 1 sampai 4. Kita lihat dulu surat Al-Alaqnya. Ya, ini Quran surat 96 ayat 1 sampai 4. Jadi surat Al-Alaq itu surat yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Di ayat kedua itu kita lihat khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi proses penciptaan manusia yaitu dari segumpal darah. Dan di situ manusia mempunyai potensi supaya membaca dengan menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Ini kata al-insan. Kemudian yang kedua, manusia memiliki musuh yaitu setan, suatu kekuatan yang selalu berusaha menarik manusia untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma ilahi. Simak firman Allah surat 12 ayat 5. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai pemikul amanah. Allah telah menunjuk manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dalam arti memberikan wewenang dan kekuasaan kepada manusia, bahkan apapun bisa dimanfaatkan dan dikendalikan oleh manusia, diserahkan Allah kepada manusia. Simak juga firman Allah surat yang ke-33 ayat 72. Ini bisa dilihat sendiri di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan yang D, yaitu An-Nas. Kalau tadi sudah Bani Adam, kemudian Al-Basar, Al-Insan, kemudian An-Nas. Kata An-Nas yang merupakan bentuk jamak dari kata Al-Insan dan digunakan dalam aspek sosial manusia yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sama jenis. An-Nas bisa dilihat dalam Al-Quran surat kedua itu surat Al-Baqarah, karena surat pertamanya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ayat 21, kemudian surat yang ke-9 ayat 13. Kita lihat
dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ada kata annas, ya ayuhan nas. Manusia diperintah oleh Allah supaya menyembah Tuhannya, yaitu yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Supaya apa? Bertakwa. Jadi di sini ya ayuhan nas mendapat perintah untuk menyembah. Kemudian ini ada tugas kita yang keempat, karena ini pertemuan yang keempat. Yang pertama, tuliskan ayat Al-Quran yang menerangkan konsep manusia dengan kata Bani Adam. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan digunakannya kata Bani Adam dan Al-Basar dalam Al-Quran? Kemudian yang ketiga, penggunaan kata al-insan sangat luas, sebutkan di antaranya. Yang keempat, pada aspek apakah kata anas disebutkan dalam Al-Quran? Yang kelima, tuliskan dalil Al-Quran yang menyebutkan kata anas. Ini ada 5 soal. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tugas dikerjakan, ditulis di kertas atau buku, kemudian difoto dan di-upload atau dikirim ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.